Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila angqalal musannifu. Pembahasan kali ini tentang Al-Quran, yakni kitab Al-Quran. Bagaimana, apa, dan tentang apa, dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'al, pertanyaan. Kaifa i'tiqaduka fil Quran, bagaimana keyakinanmu tentang kitab Al-Quran. Jadi bagaimana keyakinan kita, bagaimana keyakinan orang-orang Islam terhadap kitab Al-Quran. Jim al-jawab, a'taqidu annal Qur'an asyrafu kitabin. Kita yakin, saya yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah paling mulianya kitab. Jadi paling agungnya kitab di antara kitab-kitab yang lain. Anzalahu Allahu Ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada paling mulianya Nabi. Jadi Al-Quran itu merupakan Al-Quran kitab yang paling mulia dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung di antara para Nabi. Jadi karena Al-Quran merupakan kitab dari beberapa kitab Allah yang diturunkan dan merupakan kitab yang paling mulia, juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia di antara para Nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran adalah paling mulianya kitab, juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Bahwa akhirul kutubi al-ilahiyati nuzulan. Juga sedangkan Al-Quran merupakan kitab terakhir dari beberapa kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab Al-Quran adalah beberapa kitab ataupun salah satu daripada beberapa kitab yang Allah turunkan paling akhir atau paling akhirnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa nasihun li jami'il kutub qablahu. Dan Al-Quran itu mengganti. Jadi ada menusakh, istilahnya menusakh itu ada yang mengganti, ya ada yang merubah. Jadi Al-Quran itu nasikhun li jami'il kutub qablahu. Al-Quran itu menusakh atau mengganti terhadap semua kitab-kitab yang ada di sebelum Al-Quran. Yakni mengganti hukum-hukum yang ada di kitab-kitab yang ada di sebelum Al-Quran, diganti dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan paling akhir atau paling akhirnya kitab yang diturunkan oleh Allah, sehingga Al-Quran itu mengganti ataupun merubah daripada isi daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamah. Sedangkan hukum yang ada di dalam kitab Al-Quran itu akan tetap ataupun akan kekal sampai hari kiamat. Jadi selama mulai dari Al-Quran itu diturunkan dan kelak sampai hari kiamat, Al-Quran itu akan tetap hukumnya. La yumkinu ayyalhaqahu taghyirun wala tabdilun. Tidak mungkin untuk dirubah dan tidak mungkin untuk diganti. Jadi Al-Quran beda dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat, kemudian kitab Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil yang sekarang yang sudah ada itu sudah tidak murni lagi, bahkan sudah banyak perubahan sehingga sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Akan tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran mulai zaman dahulu, mulai dari Al-Quran itu diturunkan sampai kelak di hari kiamat, hukum Al-Quran akan tetap ada dan tetap relevan. Jadi Al-Quran itu hukumnya relevan sampai akhir zaman. Tetapi kita saja sebagai manusia yang belum bisa memahami isi daripada kitab Al-Quran itu sendiri, sehingga banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya hukum Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Padahal kalau orang-orang yang memahami itu dengan benar memahami, ya, sesuai dengan para ulama yang belajar Al-Quran, insya Allah ataupun Al-Quran itu sudah sangat relevan lagi dengan zaman ini. Bahkan nanti
kelak sampai di hari kiamat. Wa huwa a'damu ayatin ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu merupakan tanda yang paling agung akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah tanda yang sangat menentukan ataupun yang sangat pantas mengatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Sehingga Al-Quran itu merupakan tanda yang sangat agung, yang tanda yang sangat besar akan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang paling besar, karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung. Jadi Al-Quran itu adalah kitab-kitab dari beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Kemudian Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran mengganti daripada semua hukum-hukum kitab yang ada di sebelum Al-Quran. Sedangkan hukum Al-Quran itu sendiri yang ada di dalam Al-Quran itu akan tetap sampai di akhir zaman. Tidak mungkin untuk dirubah dan tidak mungkin untuk diganti. Karena Al-Quran itu adalah tanda yang paling agung akan kenabian Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.